Bhagavad Gita bab 11 sloka 29. Yatha pradiptam jwalanam patanga visanti nasaya samriddha vega tathaiva nasaya tathaiva nasaya visanti lokas tavapi vaktrani samriddha vega yatha pradiptam jwalanam patanga visanti nasaya samriddha vega tathaiva nasaya visanti lokas tavapi vaktrani samriddha vega tavapi vaktrani samriddha vega yatha pradiptam jalanam patanga bagaikan anai-anai yang terbang dengan kencang menuju kemusnahannya, masuk ke dalam api menyala-nyala. Seperti itu pula, semua orang berlari dengan kencang menuju kehancurannya, masuk ke dalam mulut-mulut Anda. Ini ceritanya adalah waktu Krishna memperlihatkan wujud semestanya. Krishna Murti, Wiswarupa. Jadi Indonesia terkenalnya Krishna Murti atau Wisnu Murti. Waktu itu Arjuna melihat semua pasukan, semua tentara-tentara itu masuk ke dalam mulutnya Krishna Murti. Krishna Murti itu karena terdiri dari ribuan mulut, muka gitu ya. Jadi di sini dipakai mulut-mulut. Bukan satu mulut. Jadi dengan begitu kencang, samriddha vega, dengan derasnya mereka memasuki mulut dari Krishna Murti. Yatha pradiptam jwalanam patanga. Bagaikan anai-anai. Dedalu. Kalau sini namanya dedalu. Kalau waktu kecil dedalu itu terlalu banyak datang. Kita di kampung kan ada lampu, itu dedalunya datang, anai-anai datang. Kampung situ Laron. Ada kan? Biasanya orang taruh air di sebelahnya. Langsung dimasak. Sebenarnya seperti itu kita ini. Kita semua dengan kencangnya ya menuju ke arah kehancuran. Dengan kencang kita menuju ke arah kehancuran, menuju sinar api, lampu. Di anai-anainya, di laronnya seperti dedalu. Dengan kencangnya menuju
Bukan sinar, api yang menyala-nyala. Kalau sinar aja selamat dia. Dia langsung ke api yang menyala dia masuk. Jadi kita begitu juga. Api menyala-menyala itu dalam bentuk harta, kesenangan-kesenangan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, pertengkaran, pergulatan, pertempuran. Jadi kita tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menuju kepada kehancuran. Seperti kirain ada gempa ini, cincin saya bergerak karena di sana disentuh kan. Ya seperti laron ini, dia begitu kencangnya mencari api. Padahal begitu dia sentuhkan dirinya dia mati, terbakar. Nah, seperti itu kita enggak ngerti kalau berbagai kesenangan-kesenangan dunia itu sesungguhnya api menyala-nyala. Korupsi misalnya, api menyala-nyala. Nipu orang, api menyala-nyala. Ngejar harta berlebihan, api menyala-nyala. Kita tidak sadar itu kita akan dibakar. Kita menuju kehancuran. Nah ini kita renungkan bahwa kematian kita, karena semua akan mati kan, kematian kita jangan seperti itu. Kematian kita adalah seperti kemarin-kemarin ada yang cerita ya, bapaknya atau siapa, jadi mandi dulu, berpakaian, sembahyang, terus sembahyang. Habis sembahyang, pergi. Habis sembahyang, berbaring, terus pergi. Ada kematian-kematian yang tidak masuk ke dalam api menyala-nyala. Ada kematian yang kita masuk dalam keheningan kedamaian. Atau ada yang sibuk dalam keliling-keliling mengajarkan gitu ya. Tidak akan tentu kematiannya. Tetapi yang pasti adalah kematiannya selalu dalam jalan dharma. Kematiannya selalu dalam naungan yang maha kuasa. Nah, demikian pula kalau kita ingin kita meninggal dalam pangkuan yang maha kuasa, jangan lupa mantra yang diajarkan itu. Anayasena marana vinadenena jivana dehante tava sanidhyam dehi me parameswara. Itu permohonan kita setiap hari. Jangan lupakan permohonan indah ini. Ada yang mau masuk itu? Boleh dibukain? Ini dibukaan tuh. Boleh maju lagi dikit. Masuk beli, siapa itu? Nah, masuk. Oh, Andrew, masuk. Nggak apa, masuk berdiri situ. Jadi kita memohon supaya kematian kita jangan kematian yang masuk dalam api menyala-nyala. Dalam bergelimangan harta benda ya. Dalam bergelimangan kesenangan-kesenangan dunia itu beda kematiannya itu dengan dehante tawasanidya deha ante. Deha artinya badan, ante artinya akhir. Pada akhir kita meninggalkan badan kita ini, badan kasar kita ini supaya tawasanidya. Wahai Tuhan yang Maha Esa, izinkan hamba berada dalam naungan Anda.
di hadapan Anda, bersama Anda. Dan itulah intisari dari kalau kita beragama, intisari kalau kita menjalankan praktek spiritual. Yam wapi semaran bawam tiajat tiante kalewaram. Tiajat tiante kalewaram. Ketika kita meninggalkan badan ini, kita bisa ingat kepada Yang Maha Kuasa. Itu intisari dari pencarian kita. Karena tidak semua akan bisa ingat kepada Yang Maha Kuasa ketika meninggal ya. Kita bisa tes kesadaran kita ketika ada kaget, kita menyebutnya yang apa gitu kan. Kita ingat langsung aja. Makanya perlunya kita selalu Narayana, Narayana. Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. Jadi kita sudah tidak perlu terlalu banyak mengisi kepala kita dengan ilmu-ilmu. Karena apa? Karena kita ingin kembali kepada beliau. Kalau sudah seperti saya ya, kemarin itu saya dengan orang kaya, kemanapun saya dibayarin. Saya tidak perlu mikirin apapun, tinggalnya di hotel bintang 5. Selalu tidak mau di hotel bintang yang bawahan gitu. Begitu juga kalau tawasanidya, kalau sudah bersama Tuhan ya, kita tidak perlu apa-apa lagi. Benar ya? Benar Pak Agung? Nah, kecuali kepala kita ini inginnya banyak. Kepala kita ingin banyak. Nah itu baru mengubah cara. Jadi orang sederhana saja. Jangan menyakiti yang lain. Bergaul dengan baik ya. Jangan nyakiti yang lain. Kita tidak ada hak nyakiti orang. Tidak ada hak menyakiti yang lain. Tapi ada juga yang kurang kita perhatikan, yaitu menyakiti diri sendiri. Nah, itu pun jangan dilakukan. Jangan menyakiti diri sendiri. Yang mana menyakiti diri sendiri? Banyak merokok, nyakiti diri sendiri. Barangkali ada manfaat kecil dari merokok itu ya, tapi menyakiti diri secara lebih besar itu terjadi. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan lain yang kita tanpa sadar kita menyakiti diri kita. Termasuk main HP itu tidak diatur. Nyakiti diri kita. Menyakiti mata kita kan. Setelah nyakiti mata kita, kita buang-buang waktu produktif kita. Harusnya kita punya waktu produktif. Kita bisa berkreasi. Kita bisa melakukan sesuatu yang bagus untuk diri kita. Tetapi kita biarkan dia untuk main HP. Enak sih dengar bunyi HP-nya. Kalau yang suka main game. Enak sih itu. Tapi memboroskan waktu-waktu produktif kita. Sudah itu banyak berita-berita yang kita tidak perlu. Nah kita perlu di media-media itu ya. YouTube atau video-video, tidak perlu kita. Terutama yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik pun kita tidak perlu. Tanpa sadar kita isi kepala kita itu terlalu banyak dengan jajalan-jajalan hal-hal yang membatasi kesadaran kita untuk datang kepada tawasanidha, untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sederhana saja mewidi-widi. Batasi perjalanan mewidi-widi dengan cara jangan menyakiti yang lain. Batasan kanannya, lakukan kebaikan demi yang lain. Kalau bisa, kalau ada kesempatan melakukan kebaikan, kenapa tidak? Dan kebaikan itu jangan dilihat besar kecil. Kebaikan artinya kebaikan. Kebaikan kita gini aja menghormati orang. Besar nilainya itu. Karena kita menghormati orang. Nilainya besar karena hati kita yang menghormati. Jadi kebaikan itu tidak hanya besar karena
uang, jumlah uang misalnya. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, banyak di antara kita itu sebenarnya sedang menuju api menyala-nyala. Seperti dedalu, laron itu. Kita senang, dedalu itu ya senang. Laron itu senang dia masuk ke api lalu terbakar. Kita senang masuk ke api menyala-nyala itu. Jadi banyak uang masuk itu ya, rezeki-rezeki yang kita katakan masuk itu. Itu dibaliknya banyak api-api menyala-nyala. Kayaknya ada teknik dana punya dharma yang kita jelaskan lain kali ya. Jadi, usahakan kita jangan bersenang hati semrit dewega dengan begitu kencang menuju api menyala-nyala. Supaya kita tawasani dehi me Ratu Sangyang Widi Parameswara, Ratu Sangyang Parameswara dehi me picayang titiang punika karunia punika karunia tawa sanidhyam dihante dok titiang ninggalan sariran titiang puniki mangdi titiang keswecan presiden nangkil ring padan palunggih ratu. Kita ada dekat Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang bisa menjamin kedamaian sejati. Tujuan akhir kita adalah sangkan paraning dumadi. Jangan kita tidak berhati-hati untuk mengobral kesadaran kita, keinginan kita ke mana-mana. Fokus ya. Jamin enggak hidup 80 tahun, 100 tahun baru kita akan mati. Jadi kematian itu setiap saat bisa datang. Setiap saat pun kita harus fokus ya. Rahayu.